Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pesta Santo Fransiskus Xaverius yang berdasarkan pada Injil Markus bab 16 ayat 15 dan 16. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tugas Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah tidak berhenti ketika Yesus wafat, bangkit, dan naik ke surga. Sebaliknya, tugas mewartakan Injil diteruskan oleh Yesus kepada gerejanya. Dalam bacaan Injil hari ini, kita dapat mendengar perintah Yesus sebelum dia naik ke surga. Yesus berkata kepada para muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai para rasul. Saudara-saudari terkasih, perintah Yesus untuk mewartakan Injil merupakan jantung atau nyawa gereja Katolik. Artinya, tugas mewartakan Injil amat menentukan kehidupan gereja sepanjang masa. Kita bisa membayangkan bahwa Tuhan Yesus memiliki 12 murid dan puluhan orang pengagum Yesus. Kalau mereka hanya berdiam diri dan tidak mewartakan Injil, maka jumlah pengikut Yesus tidak mungkin bisa lebih dari 100 orang. Yang 100 orang ini tentu akan meninggal satu persatu. Saat mereka semuanya meninggal, maka tidak ada lagi pengikut Yesus yang tersisa. Tetapi kita bersyukur bahwa hal itu tidak terjadi. Para murid Yesus tidak berdiam diri atau malas-malasan. Berkat kekuatan dan kuasa Roh Kudus, para murid dengan berani dan lantang mewartakan Yesus. Dari kitab Kisah Para Rasul pun kita dapat membaca bahwa sesudah Pentakosta
Rasul Petrus berkhotbah mewartakan Yesus Kristus, dan tidak tanggung-tanggung ada 300 orang yang langsung bertobat dan jadi pengikut Yesus. Saudara-saudari terkasih, Santo Fransiskus Xaverius adalah satu dari ribuan bahkan jutaan umat Kristiani yang menjalankan perintah Yesus Kristus untuk mewartakan Injil ke seluruh penjuru dunia, bahkan sampai ke negara kita Indonesia. Santo Fransiskus Xaverius hidup pada tahun 1506 sampai tahun 1552. Artinya, beliau hidup selama 46 tahun. Umur 46 tahun masih terhitung muda. Tetapi kita melihat karya dan sepak terjang beliau yang sungguh luar biasa. Dalam kurun waktu 10 tahun, Santo Fransiskus Xaverius sudah berpetualang ke beberapa negara di Asia seperti India, Indonesia, Jepang, dan Tiongkok. Di Tiongkok beliau wafat sehingga belum sempat mewartakan Injil. Tetapi selama 10 tahun beliau giat mewartakan Injil dan membaptis lebih dari 10.000 orang. Khususnya di Indonesia, beliau sudah menanamkan benih-benih Injil di negara kita dengan datang ke Ambon, Maluku, dan mewartakan Injil tahun 1546. Santo Fransiskus Xaverius melakukan itu karena terdorong oleh perintah Yesus untuk mewartakan Injil sampai ke seluruh dunia. Saudara-saudari terkasih, seorang ahli sejarah gereja bernama Pastor Ludwig menyebut Santo Fransiskus Xaverius sebagai misionaris perintis agama salib di Asia dan misionaris terbesar semenjak Santo Paulus. Dan berkat kegigihan Santo Fransiskus Xaverius dalam mewartakan Injil, Paus Pius ke-10 mengangkat Santo Fransiskus Xaverius sebagai pelindung utama karya misi. Maka, sebagai tanda agar gereja selalu ingat akan tugasnya yang utama dalam mewartakan Injil, setiap tanggal 3 Desember Gereja Katolik menetapkannya sebagai pesta Santo Fransiskus Xaverius. Dari sini kita dapat melihat bahwa kita semua umat Katolik dan Kristen di Indonesia berhutang budi kepada Santo Fransiskus Xaverius. Hutang itu tidak kita bayar dengan uang, tetapi hanya perlu kita bayar dengan kesetiaan menjaga dan memelihara iman kita. Sebab demi menyelamatkan kita, beliau rela meninggalkan Spanyol, tempat kelahirannya, dan datang ke Asia, termasuk Indonesia. Namun, kita tidak hanya menjaga iman, tetapi kita diharapkan melanjutkan tugas Fransiskus Xaverius dengan mewartakan Injil lewat cara hidup jujur, peduli, dan tidak putus harapan. Apakah kita sudah menyadari dan melaksanakan tugas kita untuk ikut mewartakan Injil
seperti teladan Santo Fransiskus Xaverius? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius, pengikutmu yang sangat berani dan giat mewartakan Injil. Semoga berkat kuasa Roh Kudus-Mu, gereja dan kami umat beriman ikut serta dalam mewartakan Injil yang merupakan nyawa dan jantung gereja. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.